Cilacap terkini, akhir tahun 2022, isu ganti untung bola liar panas tanah KIC. Apa kata Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, eksklusif Jurnal Media. Saat refleksi akhir tahun 2022 DPRD Kabupaten Cilacap, isu tanah KIC menjadi pembahasan yang sangat panas, eksklusif Jurnal Media. Mas Sindi, Ketua, Mas Saiful Mustaqim, Bu Purwati. Kalau di kita usul pilkada. Yang lainnya enggak? Ya, kita ada. Oh iya, lain juga. Tapi ketua partai di depan ini, ya, yang berpotensi. Halo, Mbak Amin. Pertanyaannya, Pak. Tadi disampaikan antara eksekutif dan legislatif. Kinerja eksekutif disampaikan di legislatif, tumpang tindih. Raperda yang disampaikan tadi, usulan DPRD sangat minim. Kalau saya lihat hanya 13, 10 eksekutif bupati, hanya 3 tadi yang disampaikan. Dan yang terakhir memang raperda yang sangat populis, properda atau raperda yang sedang hangat-hangatnya. Dan sudah dikunci oleh Pak Ketua, aja takon, karena prosesnya sedang berjalan. Ganti rugi tanah urusan eksekutif. Itu yang pertama. Artinya untuk PRT selalu ada, rodanya ada, kemenangannya diatur sesuai undang-undang. Itu ya. Nah, ada 2 tadi pertanyaan, himbauan kepada masyarakat. Saya himbau pada masyarakat ya. Yang saya himbau bukan hanya himbau, kita akan undang bagian perekonomian dan undang yang krusial KIC. Walaupun ini sudah beda, ini kan ada 2 masalah. Pertama tadi saya sampaikan bahwa raperda yang diajukan sudah kita selesaikan. Tapi saya juga ingin tahu menjadi pembelajaran ke depan, KIC sejauh mana itu melakukan langkah-langkah. Sehingga Komisi B nanti kita akan setelah libur ini kita akan kita undang untuk memperjelas. Gak boleh membuat masyarakat digantung. Kalau sudah membuat jadwal itu kan koordinasi sampai ke tingkat bupati, ya, dan kajian semuanya juga memenuhi unsur aturan yang ada. Kalau himbauan misalnya, satu tidak himbauan, dinas terkait, perusda terkait, bagian terkait, nanti kita undang supaya menyampaikan ada apa itu di sana. DPRD tidak ngerti. Ini perlu masyarakat juga paham. Yang kedua, himbauan kepada masyarakat, ya, hati-hati pada saat tahapan itu penyampaian sebuah rencana. Perusda itu harusnya punya master plan. Tapi perusda itu nanti profit oriented, ya, maka juga harus ada business plan. Nggak ada master plan. Ini yang kadang kurang dipahami, Bapak. Nah, saat sudah menentukan begitu, beberapa hal membutuhkan sebuah keputusan gubernur sebagai pengelok. Contoh ini saya jadi menghimbau yang kedua ke masyarakat. Nanti Cilacap akan terlewati, bukan membuat, terlewati jalan tol. Hati-hati nih ya. Kalau presiden kan sampai 3 kali kalau ngomong hati-hati, dan hati-hati. Benar? 3 kali. Nah, jangan sampai sukacita kegembiraan itu menjadi keliru dan menyalahkan 1 atau 2 pihak. Pada saat akan dibuat jalan tol melewati Cilacap, ada yang akan terlintasi gerah. Wah, melewat saja jadi bisnis saya tabrak nih, jalan wajar. Ada juga yang sukacita, wah tanah saya akan laku, wajar. Yang tidak wajar nanti memaksakan pada saat ada rencana A di jalur ini, kemudian ada yang punya duit membeli tanah atau yang punya tanah di situ bermimpi, mimpinya memaksakan harus, itu yang jadi keliru.
Pada saat Pemprov atau apa belum diputuskan baru sebatas isu, saya himbau yang punya duit jangan beli itu. Mau nanti berpindah lokasi jalurnya, nanti dikira pergubnya bolak-balik. Nanti yang disalahkan si penyelenggara pemerintah pengadaan tanah. Nanti yang disalahkan pengambil kebijakan ini ya, yang jangan menyalahkan hanya karena sebuah keinginan atau persepsi atau perkiraan atau berpendapat, tapi sudah memaksakan menjadi sebuah keputusan. Ini himbauan untuk masyarakat. Tidak hanya soal kalau itu tadi diceritakan tadi seperti Mbak Nani sampaikan, sudah beli ya tanah segala macam. Saya memang nggak tahu. Karena itu beli itu kadang-kadang pribadi. Nah, atau berharap. Nah, nanti ini pembelajaran buat ke depan itu kalau nanti ada kawasan di Pak Kayu, ada lagi jalan tol, ini jangan menjadi kesalahan yang sebenarnya bukan salahnya eksekutif, menjadi kesalahan eksekutif padahal ada sebuah ekspektasi. Itu ya, Mas Sarah, Mas Julius dari sisi himbauan, kemudian dari sisi SOTK ya, gini. Surat kita pun bukan, tadi kan sudah berproses ya, sudah berproses, bukan lagi berproses, bukan ngomongin berproses. Yang sudah berproses aturannya ada, silakan saja, mau itu katanya. Tapi apakah pejabat itu mengkaji ulang atau naik, bukan domain kita. Kenapa kita selesaikan ini segera SOTK dan rapat daya lain? Karena selesainya tahun berjalan. Yang kedua, struktur organisasi tata kerja ini kan perda rumah. Harapannya fasilitasi gubernur soal SOTK turun sebelum pertengahan Januari. Setelah turun, segera penjabat bupati mengisi ruang-ruang rumah yang sudah disiapkan. Setelah diisi, mereka melakukan rencana kerja karena perencanaan anggaran untuk 2024 sudah harus direncanakan di awal tahun. Renja, bagaimana membuat renja kalau rumahnya belum ada? Bagaimana merenja kalau orangnya belum ada? Personilnya, rencana kerja yang nanti akan termaktub dalam RKPD. Karena nanti juga KUA PPS segera disampaikan dan kita juga pertengahan minggu kedua bulan Agustus sudah harus menyepakati KUA PPS untuk 2024 tuh, dan minggu kedua bulan September sudah harus menerima RAPBD. Jadi yang nanti sudah harus dikerjakan di Januari. Maka SOTK ini segera kita selesaikan, sudah selesai dan segera gubernur untuk bisa melakukan fasilitasi. Kita paripurnakan, silakan pejabat DPD nggak bisa ikut-ikutan soal siapa yang mengisi jabatan terkait, tapi DPD memberikan saran. Nanti kita memberikan saran surat lagi, tolong diisi dengan sesuai dengan kemampuannya. Kalau di kementerian, second kabinet ahli di bidangnya. Kalau sesuatu diurus bukan oleh ahlinya, maka kehancurannya akan datang. Mitra kita juga kesulitan. Komisi-komisi kita sudah luar biasa. Nanti bahas dengan orang yang pintar tapi bukan ahlinya, bukan bidangnya, kita juga kerepotan. Banyak masyarakat berharap kepada DPD, pada DPD ada kewenangan yang terbatas ya. Sekali lagi soal yang tadi 5 itu prosesnya di sana. Jelas ke sana. Sekali lagi soal tadi ada masyarakat yang sudah melakukan langkah dasarnya dari janjinya KIC mungkin ya, ada schedule-nya KIC, silahkan dipertanyakan pada KIC karena kita tidak tahu, tapi karena kita mendengar tidak, walaupun juga tidak boleh berburuk sangka, tapi kita harus tahu apa yang terjadi, maka kita akan segera mengundang hal badan terkait, perusda terkait, bagian-bagian terkait dengan Komisi B nanti yang akan didampingi oleh Pak Saiful Mustangin. Ini Pak Saiful Mustangin itu pengampu Komisi B,
Sehingga perusahaan itu kalau DPD tahu, mesti Pak Saiful sudah, ini Pak Saiful tadi tidak tahu nih. Kalau mendengar, bahkan tadi saya sampaikan mendengar belum tentu tahu. Pak Saiful tadi saya tanya nggak tahu. Pak Saiful tadi pengakunya aja nggak tahu kok, apalagi kita yang di luar Komisi B. Nah, sekali lagi masukan-masukan tadi, informasi tadi akan kita tidak lanjuti, tidak boleh. Masyarakat kita menjadi tergantung nasibnya, digantung nasibnya gara-gara keputusan-keputusan yang tidak pro dan keputusan yang tidak pakai schedule yang baik dan keputusan yang tidak konsisten ya. DPD mendukung. Nanti kan komunikasi sekali lagi. Tadi soal tanah, saya ngerti, DPD ngerti. Saya tegaskan, Pak Saiful Mustaqim mengaku nggak ngerti, pimpinan nggak ngerti. Tapi yang kita sekarang udah kan, kita kan lihat. Kalau itu memang harus berjalan, jalan saja. Seandainya tidak menyalahi aturan, ya. DPD tidak ngerem di hal itu, tidak ngerem, kok nggak ngerti kok ngerem. Orang ngerem itu kan karena tahu, orang melarang karena tahu. Tapi kalau kita mengingatkan, karena yang sedang kita buat adalah payung. Begitu, terima kasih.